Bank Indonesia Papua gelar jumpa pers terkait inflasi. Pemirsa, Bank Indonesia atau BI Papua menggelar jumpa pers terkait inflasi di salah satu rumah makan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur pada Jumat 13 Juli 2024. Dalam pertemuan BI membahas terkait inflasi, khusus di Nabire, Papua Tengah. Pembahasan inflasi yang ada di Nabire, BI dan Bulog Nabire berkolaborasi. Kolaborasi yang berjalan 3 hari, BI menyampaikan sebuah program yang dijalankan menggunakan QRIS dalam transaksi jual-beli. Pembahasan terkait inflasi BI membahas beberapa program. Kunjungan Kepala BI Papua selama 3 hari di Nabire, apakah akan bisa membawa dampak positif penekanan inflasi di beberapa daerah, atau bisa menekankan inflasi beberapa persen untuk kurangnya penekanan angka. Pemerintah dan pihak terkait untuk menggiatkan pertanian cabai sehingga cabai itu bisa ditekan. Nah, ini kadang-kadang tidak hari besar tapi naik, Pak. Kadang-kadang kita bisa permisif, bisa maklum ketika hari Lebaran atau mungkin Lebaran, pasok demandnya, permintaannya naik, otomatis harganya pun naik. Tapi dalam posisi tertentu ketika tidak ada ujian dari apa terjadi kenaikan. Nah, ini artinya tentu perlu langkah nyata dan rutin dan berkesinambungan dari pemerintah bagaimana mengkontrol kenaikan-kenaikan yang seharusnya kita istilahnya curiga ketika tidak ada itu pada kenaikan. Apakah memang ada badai yang mempengaruhi tingkat hasil panennya atau seperti apa? Nah, yang kita coba mau ini kan kira-kira dari BI ada nggak upaya untuk bagaimana menggandeng dan mengkonsepkan kira-kira langkah seperti apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Contoh misalnya kayak seperti Bulog misalnya. Bulog mungkin bisa saya sampaikan terbatas karena komoditas yang ada di Bulog paling beras, minyak goreng, tepung, gula pasir ya, gula sampai lagi Pak, paling itu ya. Nah, sementara faktor yang bisa menimbulkan inflasi kan komunitas lain juga punya, contoh seperti bagaimana ketika inflasi itu disebabkan oleh komoditas yang tidak ada di Bulog. Yang Bulog oke lah, mereka punya action sudah ada. Walaupun misalnya ya kita berharap mungkin bisa rutin ya, atau kalau rutin apakah memang perlu operasional tinggi atau seperti apa. Contoh tadi disampaikan untuk beras bisa sampai 1 ton terus untuk 3 hari Pak ya, berapa hari. Bagaimana kalau itu bisa dilakukan setiap hari kan begitu. Yang sekarang yang transaksinya mungkin ratusan warga, tapi ketika disarutin tentu akan istilah orang Jawa bilang populer ya, saling menginformasikan kepada masyarakat sangat ramai sehingga ya mungkin yang sekarang yang masyarakat yang paling terdampak dalam artian bahwa mereka yang berpenghasilan di bawah mungkin belum punya kesempatan untuk mengakses ke sana. Tapi ketika dulu juga rutinitas dilakukan itu, kalau memungkinkan kenapa tidak? Kami pun media punya keinginan untuk menginformasikan seperti itu sehingga saudara-saudara kita yang punya ekonomi di bawah itu kita dorong untuk memanfaatkan fasilitas itu. Ya konsepnya mungkin walaupun di sini mungkin ada promosi QRIS bisa dipromosikan, tapi setidaknya mungkin yang baik QRIS paling perlu menengah ke atas Pak. Artinya coba kita rangsang yang ekonomi ke bawah ya dapat bonus itu tadi, dapat minyak gratis atau apa sehingga kebiasaan lama yang berbelanja ke penyedia yang dengan harga lebih tinggi, tapi dengan adanya fasilitas Bulog mereka lebih mulai merubah mindsetnya, aku akan mau beli beras ke Bulog saja. Walaupun misalnya kebiasaan pakai beras yang premium, ya karena kondisi inflasi tinggi ya sudah kita turunkan menjadi ya sedikit Bulog pun ada yang premiumnya juga kan, artinya yang tidak alat yang kualitasnya dari yang ini. Artinya kadang-kadang kebiasaan masyarakat juga harus mindsetnya kita rubah. Artinya ada masyarakat dengan penghasilan rendah tapi mau konsumtif yang tinggi gitu. Maunya yang wah ini bagian-bagian seperti ini kan tentu saja tanpa mereka sadari ternyata mereka sudah memprosokkan dirinya kepada persoalan ekonomi yang harus kita juga harus ingatkan mereka gitu. Nah, dalam posisi seperti ini mungkin kita perlu konsep dari Bank Indonesia artinya untuk berlanjutan proses ini, artinya mempertahankan bahkan mungkin menurunkan inflasi tentu bukan pekerjaan simsalabim 1-2 hari, ini bentuk proses berkelanjutan. Kelanjutan ini kira-kira mau dilanjutkan oleh siapa Pak? Ketika BI-nya sudah kembali ke Papua, apakah memang program itu sudah disinkronkan kepada pemerintah daerah atau misalnya ya oke lah dulu sudah berjalan dengan ini, mungkin kita berharap dulu bisa lebih rutin lagi untuk bisa mengcover
Ya mungkin tidak sama 1 ton, kita berharap bisa 10 ton yang terserap dari itu. Artinya semakin banyak yang terserap, saya pikir itulah semakin membantu masyarakat banyak. Artinya saya pikir dengan program-program seperti itu sudah cukup membantu. Bantuan tadi yang mungkin ditingkatkan 3 kali, kalau butuh 3, kenapa kita rutinitaskan? Artinya ini juga memberi pelajaran kepada supplier-supplier yang kita tidak menutup bahwa semua supplier itu menaikkan harga dengan semena-mena, tapi pasti ada oknum-oknum. Tapi dengan seperti ini kan artinya masyarakat punya alternatif pilihan. Kalau belanja di sana 5.000, kita ke Dolokah yang cuma 3.000, toh yang kita dapatkan, yang kita konsumsi juga tidak jauh berbeda. Ini seperti ini mungkin kami juga tentu punya keinginan juga kalau kita digani, kita pun akan mewartakan itu sehingga ini informasi ini baik buat masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk berperilakulah sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Ada instansi pemerintah namanya dulu yang bisa memberikan solusi seperti itu. Mungkin secara garis besar itu Pak bisa direspon. Mungkin saya langsung respon ya. Ya, kira-kira kita banyak dari bagaimana kita sama-sama untuk menekan inflasi seperti apa. Jadi tadi pagi saya dan Pak Dedi juga ya, kami diskusi dengan Bu BJ dulu ya. Kita tadi pagi itu berdiskusi dan sangat konstruktif ya Pak ya, dalam menentukan langkah-langkah sinergitas gitu ya. Artinya kita Bank Indonesia sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kewenangan kita, kita berupaya berkomitmen untuk mengendalikan inflasi di Papua Tengah, khususnya Nabire. Kami secara umum ada yang namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pak. GNPIP, mungkin teman-teman media pernah dengar ya. Sudah 3 tahun GNPIP ini berjalan, fokusnya ke pangan. Pangannya itu kemana? Ke komunitas hortikultura. Salah satu contohnya adalah aneka cabai, ya. Aneka cabai, kemudian juga beras juga masuk. Nah, di dalam GNPIP itu ada 7 flagship program, 7 program katakanlah ya. Antara lain tadi operasi pasar, kita mendukung operasi pasar, mendukung SPHP Bulog dan JPM dan lain-lain itulah. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa yang lebih penting adalah untuk Papua Tengah adalah meningkatkan produksi. Dan Bapak sampaikan betul bahwa menurunkan inflasi itu nggak dalam waktu semalam gitu ya, perlu proses. Nah ini yang mau kita tempuh. Tadi kita ingin melihat di Nabire ini apakah ada petani champion yang bisa ditingkatkan produktivitasnya, khususnya di cabai gitu ya, cabai. Kemudian kerjasama antar daerah. Tadi dengan daerah lain, kalau kita diskusi tadi dengan distributor ya, perlu 11 hari ya untuk mentransportasikan komoditas dari Surabaya ke sini gitu ya. Nah itu tadi ada yang menyampaikan bahwa tidak ada hari raya tiba-tiba melonjak. Itu sangat dipengaruhi oleh tadi itu aliran pasokan itu. Yeah. Nah, tadi pagi kami juga sampaikan bahwa nanti kami eskalasi ke pusat, khususnya ke tim pengendali inflasi pusat TPIP terkait dengan penggunaan tol laut. Jadi peti kemas kita jatah Nabire itu kan katanya kurang, sehingga bisa diperbanyak, sehingga bisa banyak muatan untuk membawa komoditas penting ya, yang bisa pakai peti kemas ya, seperti itu. Jadi itu kan sifatnya lebih ke pusat, ke Kementerian Perhubungan, khususnya ke Dirjen Perhubungan Laut. Nah nanti kita akan eskalasi isu ini terkait dengan Nabire, peningkatan ketersediaan peti kemas terkait dengan tol laut. Jadi itu yang kita diskusikan.
Kemudian juga kenapa inflasi Nadiri ini tinggi? Memang banyak faktor Pak ya, banyak faktor. Setelah DUB ini setelah jadi provinsi, informasinya kami diskusi dengan staf ahli, kemudian juga dengan tadi informasi juga dari UPJ, jumlah penduduk itu meningkat tentunya, jumlah penduduk meningkat, kemudian juga Nabire ini, Kabupaten Nabire melayani kebutuhan pangan dari 4 kabupaten lain ya. Jadi itu yang menyebabkan inflasi itu Nabire cukup tinggi. Tapi di sisi lain memang produktivitas perlu ditingkatkan, sehingga kalau menurut saya dalam jangka panjang kita perlu meningkatkan produktivitas. Saya dapat info dari dinas pertanian, itu mereka sudah bagi-bagi bibit ya, masalah itu baik sekali menurut saya. Untuk salur cabai itu kan kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan, sehingga paling enggak dalam 3 bulan ke depan itu bisa kelihatan hasilnya. Kalau saya kuncinya adalah produktivitas Pak, produktivitas. Jadi kita akan menyimpulkan, saya belum bisa bicara banyak soal hasil survei kami di Kalibogo itu, tapi kami sudah melihat beberapa kandidat petani yang bisa kita jadikan champion, bisa kita istilahnya kita intervensi ya, dengan sentuhan sedikit akan menghasilkan quick win, hasil yang bisa terlihat dalam waktu singkat.